Shalom padihita saluhna damang dainang nahialo nga di bagasan Yesus Kristus. Tamama hita marudu ni roha doho pikirata. Roh tuadu pandide mata di parsaurata di mingguta sadarion. Asa totong diramoti Tuhan debata hita di lehon asini rohana. Nang di aka pangidwata di ngoluta asa totok kita di pasu-pasu tuhata. Hohomma hita satokin. Mari dimahita. Di bagasan goarni debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi perbadia nama no palangi do tanoon. Amen. Ibana do makaholongi hita sian naung sinuruna anak nai nasasada itu pertibion. Asa mengulu hita marhite-hite ibana, hamu akka haholongan anggo songoni holong ni rohani debata di hita, tama nang hita masih holongan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, nama dok mauliate dohami tuho ainunga di basa-basaon ho tuhami anakmu na sesadai asa malua hami sian huaso ni dosa dohot hamatean namangido mahami tuho togu-togu mahami di bagasan hatami asa unang ganggu rohanami ditiki hubolus hami ragam ni pangujunan dohot hapersuhon sailehon madihami roha bisuk nasian ho jala togu-togu mahami Tuhan uluan nasa leleng-lelengna asarap hami dohot akan abadiai ganuk tiki dohot inganan mamuji jala pasangapon ho saliling-lelengna di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Hata ni debata patujolo ni jamita songone pistel di mingguta sadarion ima sian mas pasalmen 50 sada memuka sanaya sada sahat tuaya 10 asa tajaha margati soring songonon ma hata ni tuhata ede sian sidaud asima roham diau ale de bata hobar tudenggan ni basam sai se sama akka pangalosyoku hobar tugodang ni asi ni roham ainunga huboto akka pangalosyoku jala sai tongdo soson di joloku dosaku tongodo di bagasan hajahato doa tubuh jala di bagasan dosa dicakut dainang au sai urasi maau sian dosaku marhite-hite sanggul asa tung ia sau sai buri maau asa sumaksak au sian itak ido sahakna mertua maakka nau bege hata ni debata jala nau peopsa amin. Di perdalanan ningoluta dang rahita sumangulahon akka dosa dot hasalata naso di halomohon rohani debata rohita tikyon tuado pani debata mangido hasesan ni dosata panol solion ni dosata tuado pani debata martangyang mahita di bagasa rohata. Martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang
Tuhan pargogo na suhatu dosan jala parholong roha. Tuho dohami madok mauliate ala ni holong ni roham na manotong roh di saleleng ni leleng na. Marpamuati maroham marnida sude dosa nami jala sesa sude pangalasion nami maradupon hatami. Ala ni bako-bako ni hajol maon nami. Asi maroham dihami jala sesa masude dosa nami dohot pangalasion nami. Asa teruli hami dihangoluan nasitong jala manotong di bagasan holong ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Dokma tunasida. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak perjahati. So ikon muba hamumulak ni perjahati tumadikon dalan nainian. Asa mangolu ibana atong say mula mahamu tumadikon dalam muna akan najahati buasa tung tagunan mate hamu alani pinopar ni Israel hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata songon sikak nipatik manang songon ipola nai baru di minggu tasadarion ima sian ulau ni apostel bidualu ayat 22 songonon mah hatani tuhatta ipe pauba maroham sian hajahaton mi dungi pangido ma tutuhani anggiat tarsesa tahi-tahi ni roham ido sahakna atong rak mangidugugo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata say pergugui mahami mangulahon na hobartu hatami. Amen.
tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di portibion rak madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dusan nama no palangi doh tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubuan ni si Maria naga begabean santon di perbadia andorang suhabubuan ido tuhata nama naon na bernit di pengumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinarsila jala tua tubun watoru dung di tanum namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul disiamu ni debata Jehovah amanai pergogo na suhatu dosa disima ibana paima mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi perbadia jala arung sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia doh dihasani dosa doh dihatai na mado mula mangulu sogo daging halak nang mati doh dihanguluan na sura suda amin. Salum, tabege matiting di Minggu Sadarion. Parjolo, pengunjung kebaktian boy tajaha di Bita Jemaat. Paduahon, pelayan ibadah Minggu pada pagi hari ini, namar khotbah Amang Pendeta P. Munte MTH. Poin patoluhon, waktu dan tempat pertamiangan atau kebaktian sektor Minggu ini. Selasa 13 September 2022, pukul 20 WIB. Sektor 2, di rumah keluarga Penatua P. Siaan Boru Manalu, Jalan Pintu Air, Gang Horas nomor 5C. Sektor 3, keluarga Nyonya Tobing Boru Siahaan, Jalan Saudara. Sektor 6, di rumah keluarga Nyonya EE Sidabutar Boru Sianturi, Jalan Air Bersih Komplek Pertamina. Rabu 14 September 2022 masuk pukul 20 WIB. Di sektor 1, di rumah keluarga M. Boru Manurung, di Komplek Konsistori Gereja GKPI. Sektor 4, di rumah keluarga H. Sinaga Boru Sinamo, Jalan Selamat Gang Horas nomor 2T. Sektor 5, di rumah keluarga Insinyur J. Silalahi Boru Nainggolan, Jalan SM Raja Gang Sentosa. Di sektor 7, di rumah keluarga R. Gultom Boru Tambunan, Jalan SM Raja Gang Pulau Harapan. Poin Paupaton, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 11 September 2022, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 10 WIB. Palimahon, kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis 15 September 2022 masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada semua perempuan yang telah naik CD mengikuti kebaktian tersebut. Paunopon, ibadah kidung pujian seksi pria. Ibadah kidung pujian seksi pria dilaksanakan pada hari Sabtu 17 September 2022 masuk pukul 18 WIB. Dihimbau kepada semua pria yang telah naik CD mengikuti kebaktian tersebut. Poin papituhon, anak lahir A. Pada hari Senin 5 September 2022 dikaruniai Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Gonzales Sihite, Ibu Rutika Ginting, alamat Jalan Meranti nomor 16 Medan, masuk sektor 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. B. Pada hari Selasa 6 September 2022 dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Limson Damanik, Ibu Messi C.N. Boru Tambunan, alamat Jalan Pintu Air Gang Horas nomor 16 Medan, masuk sektor 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pawaluhon, katekisasi CD. Kelas katekisasi CD tahun ajaran 2022-2023 di jemaat kita dimulai pada hari ini, Minggu 11 September 2022. Bagi anak warga jemaat yang akan mengikutinya, agar datang bersama dengan orang tua anak katekisasi di masuk pukul 15 WIB
bertempat di Gedung Gereja Pasiahon, Rapat Pendeta GKPI. Rapat Pendeta GKPI yang ke-42 akan berlangsung pada 13 September sampai dengan 16 September 2022 bertempat di Hotel Niagara Parapat, di mana pendeta kita akan menghadirinya. Kita doakan semoga acara berlangsung dengan baik sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan. Pasapuluhon, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 11 September 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal Jemaat Songonimat Titing di Minggu Sadarion. Mau lihat ya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami muliakan, Bapa yang sangat mengasihi kami dan yang kami kasihi. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk siang hari ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus. Kau hantarkan kami dari rumah kami masing-masing. Bapa, seminggu telah berlalu kami lalui hari-hari kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami, dari setiap usaha kami. Inilah saatnya kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, berdiam di hadirat-Mu untuk mendengar suara-Mu, untuk merasakan kehadiran-Mu bagi kami saat hari ini Tuhan. Karena kami mau merasakan kerinduan kami untuk mendengar Tuhan di dalam hati kami. Mari Tuhan, hadirlah Engkau dalam pikiran dan hati kami Bapa. Urapilah kami Tuhan di dalam ibadah kami pada saat hari ini. Kami mau serahkan segala apapun pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi kejenuhan hidup kami mungkin Tuhan, ataupun segala sesuatu yang kami tidak mampu untuk pikirkan Tuhan. Inilah saatnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, di hadapan hadirat-Mu saat ini. Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan gereja-Mu ini sepanjang seminggu ke depan. Kami mau berdoa di dalam partangyangan kami Bapa, di mana kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Mari Tuhan berkatilah partangyangan tersebut Tuhan. Berkati para tuan rumah yang akan membukakan pintu rumahnya untuk tempat beribadah kami. Dan juga sentuhlah hati kami, supaya kami boleh meringankan waktu dan langkah kami untuk menghadiri partangyangan tersebut, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kebaktian seksi perempuan. Bapalah yang memberkati setiap perempuan yang ada di gereja ini Tuhan. Hantarkan kami Tuhan untuk bisa menghadiri kebaktian seksi perempuan tersebut, supaya kami juga boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan perempuan, dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Demikian juga dengan kebaktian seksi pria Bapa. Tuhan juga menyentuh hati setiap para pria yang ada di gereja-Mu ini, supaya mereka juga ikut andil di dalam kebaktian seksi pria tersebut Bapa. Biarlah Tuhan, hanya Tuhanlah yang mampu menyentuh hati setiap pria, supaya boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu di kebaktian tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan setiap sermon dari sekolah minggu dan juga sermon para penatua ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Setiap pelayanan kami sepanjang seminggu ini Tuhan, kami mau serahkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa kepada Bapak Gembala kami, Amang Pendeta kami, Pendeta J. Rubis. Biarlah Tuhan juga yang memberkati beliau dalam setiap pelayanan beliau di tengah-tengah Jumat-Mu ini Bapa. Berikan kepada beliau kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melakukan pelayanan beliau di tengah-tengah kami Bapa. Mampukan beliau, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati beliau dalam setiap pelayanannya. Berkati dalam setiap kebutuhannya. Berkati anak-anak dan istrinya Bapa. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu senantiasa berada di dalam kehidupan keluarga Amang. Demikian juga Inang Fikar kami, Epta Simanjuntak, kami mau serahkan juga setiap pelayanan beliau di sepanjang minggu ini. Bapak juga memberkati beliau, melindungi beliau, menjagai beliau, supaya boleh melakukan pelayanannya di tengah-tengah Jumat ini. Ajari dan mampukanlah Tuhan Yesus. Berikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah karuniakan anak bagi keluarga Sihite dan keluarga Damanik. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kepada mereka karunia yang sangat berharga. Biarlah Tuhan memberkati ibu dan anak supaya tetap dalam keadaan sehat. Mampukan dan ajarilah orang tua supaya mereka boleh memberikan pertumbuhan, memberikan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh anak mereka sebagai tanggung jawab mereka kepada-Mu Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Ajari mereka Tuhan supaya menjadi orang tua yang mampu membawa anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau serahkan rapat pendeta yang akan dilakukan pada tanggal 13 sampai tanggal 16. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pendeta GKPI yang akan mengadakan rapat. Biarlah Tuhan yang berdiam di tengah-tengah rapat tersebut. Tuhan yang turut campur tangan sehingga hasil rapat itu dapat memberikan hasil yang berguna dan bermanfaat di tengah-tengah Jumat-Mu bagi GKPI dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu senantiasa ada dan berada di tengah-tengah rapat pendeta tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih. Engkau melihat Tuhan, para orang tua kami, para lansia yang saat ini hadir ya Bapa. Di masa tua mereka Tuhan, Engkau melihat. Mereka masih memberikan waktu mereka untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan kasihanilah mereka. Bapa, biarlah Tuhan senantiasa bersama mereka, para lansia ini Tuhan. Orang tua kami ini Tuhan. Tuhan di dalam masa tua mereka, ajarilah mereka. Supaya mereka tetap lebih mendekatkan diri mereka kepada-Mu. Supaya dalam masa tua mereka dapat tetap bersuka cita dan damai sejahtera-Mu senantiasa bersama mereka. Supaya mereka boleh apapun waktu mereka, hanya mereka pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh para lansia yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Bapalah yang mengasihani mereka, dan Bapalah senantiasa bersama mereka dalam setiap aktivitas mereka. Berikan kepada mereka kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami mau serahkan segala aktivitas kami sepanjang seminggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi kami butuhkan tuntunan Roh Kudus. Kami butuhkan bimbingan-Mu Tuhan untuk menuntun kami dalam setiap langkah kami. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, pekerjaan, segala usaha kami, perjalanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kami seminggu ke depan Tuhan. Jangan biarkan kami untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Tapi supaya kami tetap Tuhan melakukan segala aktivitas kami hanya dengan bersandar kepada-Mu.
Ingatkan kami Tuhan dalam setiap kesalahan kami. Ingatkan kami Tuhan setiap apapun yang salah di hadapan-Mu. Supaya kami dapat berbalik dan kami boleh tetap menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan hidup kami, setiap permasalahan hidup kami hanya boleh serahkan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau melawat mereka. Engkau jamah. Engkau biarkan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan itu mengalir dalam tubuh mereka Tuhan. Angkat penyakit dari segala tubuh mereka Tuhan. Supaya mereka boleh merasakan anugerah-Mu dari kesembuhan yang Tuhan berikan bagi mereka. Supaya mereka juga boleh senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan. Segala pengobatan, segala usaha yang mereka lakukan, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh dilayani oleh Amang Pendeta Munte. Biarlah Tuhan juga memberkati beliau dalam setiap pelayanan beliau. Dimanapun beliau melayani, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada beliau. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kesehatan kepada beliau. Dan juga sebentar beliau akan menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu bagi beliau. Supaya kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan oleh beliau kepada kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah itu bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkan segala pelanggaran kami. Ampunkan apa yang telah melukai hati-Mu Tuhan. Biarlah seluruhnya itu Tuhan, ampunkan dan angkat segala dosa-dosa kami. Dan inilah kami Tuhan, supaya ibadah kami pada siang hari ini dapat berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasihan Tuhan Yesus, ku batasan
Dameni debata na sumurong siyan saluhut na roha, hima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Horasma dihita saluhut na. Turpuk jamitata di minggon siyan Matius 10:8. Tersurat sian ayat 12 saha rodi ayat 14 dohot iduk manangna tema minggu dihita ima di halomohot debatado na paubahon rohana usaha homma hatani Tuhanon tuhita takasma tapai hutihut behado rohamuna adong ma di sahala 100 biru-biru. Gabe mago sada siani. Nda tadi konon nama nasia pulusiai ditor. Laho mangalului namagui. Nasitong manahudok tuhamu. Anggodung Jepangsa lasam marohana midai. Asamida nasia pulusia naso magoi. Ayat 14 Rahmat Zahita. Suang songonido rohani amamuna na di Banua Gijangi. Ay dipangido do naing unang mago agiasada sian na metmeton. Ima sahatna. Adong do teks paralel turpuk jamita tahun na tudus dohot jamiton ima di Lukas 15 ayat sada saha rodi ayat 7. Molo marujahak kita sian temani minggu ima na paubahor roha sasitong na hurang di posdo turpuk jamitata sadarion aladung natajaha sian ayat 12 rodi 14 lubobi ayat 14 dang adong jepak kita di sinanggo sahada hatape hatana paubahon alayang go di Lukas 15 ayat 7 jepak kita do di si hatana paubahon didok di si hudok matuhamu sumatusido gumodang lasni roha di Banua Gijang mida si pardusa sahala na olo paubahon rohana. Jadi sasitong na molo maroja hasia tema udip posaddo turpuk jamiton sian Lukas 15 alai nang pesongoni tema ni jamiton di pasahat tuhita rang-rangot tado hobar tu temai. Di sontaida anggota bereng di Lukas 15 ayat 7 kini diodol hoddo disi hata na paubahor roha alayanggo di Matius 10 walu naung tazahai lumobi di ayat 14 na diodol hod disi ima mangalului namago dido disi mangalului namago jadi odolan na disi imahata mangalului namago ahado beda dina paubarauha sian hata mangalului namago molo hata na paubahorroha adong namanol soli dosana sahalak manang na piga-piga halak dugin roi bana tutuhani lau paubahorrohana berarti gerakan ni rosian seseorang ini. Alai anggo didok disom mengalului namago, dang adong inisiatif ni zolma namagoi lauro Tuhan di. Alai debatado na berinisiatif dilului ma namagoi laho paluahosa. Ido ben na ido Tuhan Yesus di ayat 10 sada terpuk zamitaton di pabua di si di ayat 10 sadai. Ay naung rodo anak ni zolmai paluahon namago. Hata Indonesia didokon anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Namago do zolmai sudena dibereng debata. Asabui
malua jolma namagui romay bana siyan banua gidjang lao madapoton lao mangalului lao paluahon namagui mono tabadikon turpuk na dua turpuk na kini Imam Matius doho Lukas adong do piga-piga na menarik boy uhalota na parjulo songodon duat sado baik Matius manang Lukas madokon ia berita taringok tu 100 biri-biri perumpamaan doi upama doi dak cerita yang sebenarnya alai upama do alai na menarik taida di si anggo di Lukas di dokot di si hatiha di boto parmahani adong sada biri-birina na tardepar namago ditadik koma na sia pulusuyai di hata Indonesia di dokon di padang gurun alanggo di hata Batak di dokon di ladang tapakke ma hata Indonesia ditadikon na sia pulusuyai di padang gurun alai anggo di Matius 10 walon dang di padang gurun ditadikon na sia pulusuyai alai didok disi di tor lapatanna di dolok-dolok dungi lao may bana mangalului na magui sukut-sukut sonari ay nasala tempak do nuaing maralo do nuaing na dua baritaon hudo alus na dangadong na maralo disi alaniaha salinay ala upama doon molo upama tergantung tu isi na mananginangi dohot ahado konteks na ubenna dipasahat upamay tu nasida molo taida latar belakang di Lukas 15 ahado na mangojar Jesus ubenna dihatahon upamaon tu nasida dibaritahod di Lukas 15 na marungutungo do akaparise doho si boto siurat marnida ala dijakon tuhat ta Jesus akka si jalobeo akka pardosa si babi jalang rap hudul dohot ibana marsi pangalon marnidai marungutungut talak parise doho si boto surat alani i dihatahon tuhat ta Jesus ma upamaon tu nasida diupamai didok tuhat ta Jesus ditinggalhon nasia pulusiai di padang gurun ahado masuk ni upamai songonon na digobbar hot tuhat ta Jesus di bagasan upamai ima biru-biru sada na tardepari ima akka pardusai akka si jalobeo akka pardosa si babi jalang dohok sudena akka pardosa sabalikna sia pulusia biru-birui ima gobbaran halak parisi dohot si boto surat jadi buasa didokon ditadikon dasida di padang gurun alusna songonon takas taboto halak parisi dohot si boto surat mengaku doi sebagai pengawal dohok penegak hukum Taurat. Di ngotamudo di dia di lehos si Musa hukum Taurat patik tuhala Israel ima di padang gurun di parhorsihan. Idoasa di dokon di parhorsihan manang di padang gurun. Simbol doi na pabuahon bahwa nasidaon adalah orang-orang yang berkecimpung di patik ido benna di doktu kata Yesus ditadikon ma padang gurun ditadikon si boto patik dungi lau ibana mangelului akka pardosa ima latar belakangna alai anggo Matius 10 walui latar belakangna ima ala marhuni roha memandang rendah merasa sisiani marhuni roha
mernida aka dana namet-met. Mereka memandang rendah kepada anak-anak. Ala dibereng Tuhan ta Yesus songon na sepele aka sisianon mernida aka dana namet-met dungi di lehot Tuhan ta Yesus ma upamaon tunasida. Dungi di dok Tuhan ta Yesus tu aka sisiani bahwa ditadikon nasia pulusiai ditor. Sukut-sukun wasa muse didokot ditor ditinggalkon songonon. Maksud ni Tuhan ta Yesus sada biru-biru nama goi ima gobaran ni aka dana nama beti. Sebaliknya nasia pulusiai ima gobaran ni aka sisian nai. Jadi bahasa didokon ditinggalkon ditor manang di dolok-dolok manang di pegunungan. Nda ai taboto do bahwa aka sisiani di jauh Tuhan ta Yesus sian parjaladike orang-orang pantai dung di jalo nasida dung dibuan manasida tu dolok-dolok dibuan tu bukit di bukit manasida di tor manasida dibentuk jala diajari gabe sisianna. Jadi naduai on upamaon di dua alamaton sasitongna suatu kritik doon manang suatu pengajaran maradopon donganna makkatai. Ay sugari upamaon di pasahat Tuhan ta Yesus Kristus totu dohonon naman tuhita lungita di konon nama nasia pulusiai di bagas garejaon. Dungi lao may bana ruar siya garejaon lao mangalului namago asabuy di buwan ni bana mulak tu bagasan garejaon. Ido konteks ni perumpamaan ni. Alay taringo na tahiyat tu siya mo duha tabatakon. Awdo sepata mall lahulala markata bata kudak na sumangat tu siya. Ido. Nuaing tapabagas maturbuk ta sa darion. Atau bagaimana ya? Beginilah. Saya baca dulu Saya baca dulu teks kita ini bahasa Indonesia ya. Saya sangsi nanti kita sulit mengerti hata batakon. Baik. Sekarang saya akan masuki pendalaman teks kita hari ini. Ada 3 kata yang perlu kita renungkan dari 3 ayat khotbah kita ini. Dari ayat 12, saya bacakan dulu ayat 12 untuk kita. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Kata yang ditekankan di sini adalah pergi mencari yang sesat. Kalau kita cek kata-kata ayat 12 sampai ayat 14, ada 3 kali di situ digunakan kata sesat dan sekali kata hilang. Jadi ada 4, 3 sesat, kemudian 1 hilang. Begitu penekanannya, 4 kali ditekankannya kata sesat. Karena itu penonjolannya ayat 12 ini adalah pergi mencari yang sesat. Kemudian ayat 13. Ayat 13 bunyinya begini. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Penekanannya di sini adalah jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya. Kalau Lukas 15 ayat 6 berkatakan begini, bersukacita, lebih besar sukacitanya dibandingkan dengan sukacita yang sebelumnya. Kemudian ayat 14 begini, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tekanannya di sini adalah Bapa kita yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekarang mari kita dalami satu persatu. Yang pertama,
ayat 12, pergi mencari yang sesat atau yang hilang. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini adalah panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu supaya mereka pergi mencari dan memberitakan berita pengampunan dosa kepada orang yang hilang. Ada dua kata di sini, murid dan yang hilang. Siapakah murid-murid dan siapakah yang hilang? Siapakah murid-muridnya pada zaman ini? Jawabnya adalah kita, gereja. Gereja arti rohaninya adalah dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari kuasa dosa dan ditebusnya menjadi hamba-hambanya. Lalu kemudian hamba-hamba yang sudah ditebusnya ini diutusnya untuk pergi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang? Yang hilang itu maksudnya adalah orang yang ada dalam kuasa dosa. Mengapa disebutkan orang yang hilang? Karena ketika seseorang dikuasai dosa, bukan hanya hatinya dikuasai, tapi juga pikirannya, matanya, jalannya, tubuhnya, arah pikirannya, sehingga seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 15 dan 17. Apa katanya di sana? Begini kata Paulus, aku tahu ini tidak baik, tapi aku melakukannya. Karena bukan aku yang melakukannya, tapi dosa yang ada di dalam aku, itulah yang melakukannya. Hubo todo mamunu salah, alai hubunu. Hubo todo salah mergebus, alai mergebus salah. Aku tahu bertengkar itu salah, tapi aku melakukannya. Kenapa? Karena bukan aku yang melakukan itu, tapi dosa yang ada di dalam aku menggerakkan hatiku, pikiranku, tanganku, jalanku untuk melakukan apa yang tidak aku sukai. Karena dosa sudah menguasai seluruh hati, pikiran, dan arah perjalanan hidupku. Itulah yang disebut oleh Yohanes sebagai orang-orang yang berjalan di dalam lembah kekelaman. Orang yang berjalan di dalam kegelapan. Dan orang yang berjalan di dalam kegelapan, arah hidupnya pastilah ke dalam kebinasaan. Itulah yang disebut dalam teks kita ini, orang yang hilang. Dia hilang atau sesat karena dosa menguasai hati dan pikirannya, sehingga dia tidak mampu keluar dari jalan itu. Dia tetap berada di jalan itu, dan tidak mungkin dia keluar dari jalan itu, karena ada yang menguasai hati dan pikirannya. Maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia supaya keluar dari jalan itu adalah seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia datang, turun, menemui, dan menyelamatkan. Dan itulah perintah Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, kepada kita, anak-anaknya, hamba-hambanya. Yesus Kristus yang adalah guru kita, Tuhan kita, dan juru selamat kita, menyampaikan kepada kita apa kehendaknya dan apa kehendak Bapanya. Dan kehendaknya itu adalah supaya engkau pergi mencari yang hilang dan selamatkan yang hilang itu. Perintah ini kedengarannya enak, ya kan? Lunak. Tapi sebetulnya perintah ini cukup keras. Mengapa? Begini, coba kita jujur dulu. Bukankah kita sering membenci, menolak, menjauhkan, menghindar, bahkan menyingkirkan
orang-orang yang sesat atau orang-orang berdosa, sama seperti yang diperbuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka membenci, menolak, dan menyingkirkan orang-orang berdosa. Jika kita mengambil sikap yang sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, sekarang jujur, bukankah berarti kita telah berdiri di pihak yang bertentangan dengan Yesus Kristus? Nah, di sini kita diingatkan kembali, sebetulnya kita berada di pihak mana? Apakah kita mengikuti keinginan kita sendiri yang sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, atau mengikuti keinginan Tuhan Yesus dan keinginan Bapaknya? Jika memang kita sungguh-sungguh konsisten berpihak pada misi Tuhan Yesus, ingin sehati dengan Tuhan Yesus, maka tidak boleh tidak. Kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, harus menjalankan perintah Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu tahu apa tujuan gereja? Tujuan gereja adalah Yohanes 3 ayat 16. Supaya orang-orang yang hilang, orang-orang yang binasa, orang-orang yang hidup dalam dosa, menerima firman pengampunan dosa dari pemberitaan kita, sehingga dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16 katakan, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mengerjakan itu? Kita, gereja. Dan di mana orang-orang yang hilang itu? Ayat 12 katakan, pergi mencari mereka yang hilang. Sekarang ayat 13. Ayat 13 penekanannya adalah, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atau lebih besar sukacitanya dibanding yang ada sebelumnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat ini tidak memungkiri bahwa kita memiliki sukacita masing-masing. Masih adakah yang lebih besar dari sukacita yang ada padamu sekarang? Jelas ada dong. Banyak yang melatar belakangi orang bersukacita. Dan pada umumnya orang bersukacita karena masalah domestik. Maksudnya dia beroleh keuntungan untuk dirinya dan untuk rumah tangganya, atau beroleh keberhasilan, maka dia menjadi bersukacita. Tapi ingat kata kitab suci ini bahwa sukacita yang seperti itu dari segi kualitas dan segi rasa masih rendah. Ada lagi kualitas dan rasa yang lebih besar dari sukacita yang seperti itu. Apa itu? Ada banyak kesaksian dalam kitab suci ini yang mengatakan bahwa orang mendapatkan sukacita besar ketika dia bertemu, berjumpa, menerima Tuhan Yesus dan dosanya diampuni. Sukacitanya sangat besar. Tapi itukah sukacita terbesar? Tidak. Masih ada lagi sukacita yang lebih besar dari itu. Apa itu? Ini dia. Jika kita berhasil menemukan yang hilang dan menyelamatkannya. Mengapa? Karena yang bersukacita bukan cuma kita, tetapi juga sorga. Dalam Lukas 15 ayat 7a dituliskan begini. Aku berkata kepadamu,
demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Coba renungkan kata-kata ini. Kita bisa membuat sorga bersukacita apabila kita berhasil mentobatkan orang berdosa. Satu orang saja bertobat, sudah ada sukacita di sorga. Bagaimana jika 2 orang bisa kita tobatkan, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6, dan seterusnya? Maka besarlah sukacita di sorga. Kalau karena itu besar sukacita di sorga, maka tentu besarlah sukacita kita. Dan itulah sukacita yang terbesar yang disebutkan dalam kitab suci ini. Sekarang yang ketiga, ayat 14. Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya lihat kata yang ditonjolkan di sini adalah anak-anak ini. Apakah yang dimaksud anak-anak ini di sini adalah benar-benar anak-anak dari segi usia? Jika kita cek Matius pasal 18, jawabnya benar. Ketika murid-murid mempersoalkan siapa yang terbesar, Tuhan Yesus memanggil anak kecil dan menempatkannya di tengah. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjadikan anak ini sebagai figur menjelaskan siapa anak surgawi dan siapa anak-anak kerajaan Allah. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, sambil menunjuk anak-anak kecil itu dikatakannya, mereka inilah yang empunya kerajaan Allah. Itu pertama kata Yesus. Yang kedua, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Atas dasar yang 2 itu Tuhan Yesus katakan, oleh karena itu jangan memandang mereka rendah. Unang marhuni roha hamu mida name meton. Matius 18 ayat 10. Yang kedua, jangan menyesatkan mereka. Unang gasipi hamu nasida. Yang ketiga, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Unang orai hamu nasida ro tuau. Biarkan mereka datang kepadaku, sebab mereka yang empunya kerajaan sorga. Timbul pertanyaan, apakah ada arti yang lain selain daripada arti harafiah dalam tema minggu kita hari ini? Yang dimaksud anak kecil, anak-anak kecil bukan hanya dalam arti harafiah, tetapi juga dalam arti sebagai anak-anak Allah. Kalau disebut anak-anak Allah, itu berarti termasuk kita semua di dalamnya adalah anak-anak Allah. Dan kalau disebut di sini orang yang sesat, itu berarti semua anak-anak Allah yang pada saat ini disesatkan hatinya dan pikirannya oleh dosa dan hawa nafsunya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan yang sesat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sesat artinya pertama adalah
salah jalan, atau dia tidak melalui jalan yang benar, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, dan yang keempat, dia menyimpang dari jalan kebenaran. Itu kata KBBI. Bahasa Alkitab tadi saya katakan bahwa orang sesat itu adalah orang yang hatinya dan pikirannya dikuasai oleh dosa dan hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga yang dipikirkannya dan yang dilakukannya tidak benar. Kalau ditanya mengapa bisa sesat, jawabannya tentu karena ada yang menyesatkan. Kalau ditanya lagi, siapa yang menyesatkan? Jawabannya adalah iblis. Tapi iblis tidak pernah bekerja secara langsung. Iblis itu bekerja dengan menggunakan perantara-perantara. Kalau ditanya lagi, siapa saja perantara-perantara yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan, maka ada daftar orang-orang yang potensial melakukan penyesatan-penyesatan. Dari urutan daftar itu, yang pertama tentu adalah orang yang terdekat. Dan orang yang terdekat itu adalah dari lingkungan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru-guru palsu. Dalam Alkitab kita sering diingatkan supaya waspada terhadap guru-guru palsu. Akhir-akhir ini viral pesulap merah yang membongkar tabib-tabib palsu berkedok agama. Itu hanya memberikan informasi kepada kita. Memang banyak berkeliaran guru-guru atau yang berlabel-label palsu. Yang ketiga, yang menjadi kekuatan penyesat yang besar pada saat ini adalah Android yang ada di tangan anak-anak kita. Android yang ada di tangan kita. Banyak penyesatan yang ditransfer ke otak kita dari Android itu. Kita harus waspada dan bijaksana dalam hal ini. Kemudian yang keempat, yang paling kuat untuk menyesatkan jalan pikiran orang adalah hawa nafsunya sendiri. Tuhan sendiri melihat, firman Tuhan sendiri melihat bahwa musuh yang terakhir yang harus kita kalahkan supaya kita bisa keluar dari kesesatan adalah hawa nafsu kita. Galatia 5 ayat 24 katakan begini, jikalau kamu sudah menjadi milik Kristus Yesus, maka kamu harus menyalibkan hawa nafsumu. Kalau dikatakan menyalibkan hawa nafsumu, itu berarti memakukan hawa nafsu itu supaya jangan bergerak. Mematikan hawa nafsu itu supaya daya kekuatannya tidak menguasai jalur pikiran kita. Kenapa? Ada apa ini dengan hawa nafsu ini? Bapak Ibu saudara-saudari, hawa nafsu akan menimbulkan di dalam diri kita suatu keinginan dan kehausan, dan kita tidak akan pernah bisa berkata cukup. Orang yang dikuasai hawa nafsu tidak akan pernah merasa puas, selalu merasa kekurangan. Meskipun dia sudah punya uang, punya kekayaan, nilainya sampai triliun, tapi dia selalu merasa dirinya orang paling miskin, orang yang paling kekurangan. Sehingga oleh karena itu
uang 500.000 pun masih bisa ditelapnya kalau bahasa kita sekarang. Karena apa? Dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa kekurangan. Hawa nafsu tidak pernah berkata cukup, tapi selalu berkata kurang, kurang, kurang. Dan ini yang membuat jalur pikiran orang bisa berjalan dalam kesesatan yang luar biasa. Bagaimana caranya menyalibkan hawa nafsu ini? Maka Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan katakan, lawannya adalah bersyukurlah setiap saat. Karena kalau kita bersyukur, itu berarti kita berkata cukup. Bersyukur itu berarti apa yang ada dalam kehidupan kita ini itu cukup. Bersyukur tidak pernah kekurangan, tapi bersyukur selalu berkata ini sudah cukup. Oleh karena itu maka firman selalu katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala waktu. Hanya dengan bersyukurlah kita bisa mematikan hawa nafsu itu. Jadi 4 ini tadi daftar yang bisa menyeret kita ke dalam kesesatan. Nah sekarang ayat 14 ini menyatakan begini. Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Perhatikan kata-kata ini. Tidak dikatakan Bapa di sorga menghendaki supaya tidak seorang pun. Perhatikan di mana letak kata tidak. Tapi dikatakan Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Itu berarti ketika itu posisi anak-anak ini dikategorikan sebagai orang-orang yang hilang, sebagai orang-orang yang sesat. Mengapa mereka hilang? Mengapa mereka sesat? Karena pada waktu itu mereka dibimbing oleh guru-guru yang sesat, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Oleh sebab itu, anak-anak itu harus diselamatkan. Dan Allah sendiri yang bertindak langsung melalui anaknya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, datang untuk menyelamatkan. Dan selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan kita gerejanya supaya menjadi hamba-hamba Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Jadi firman ini mutlak adalah menugaskan kita, memerintahkan kita untuk meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Tuhan Yesus Kristus memanggil kita adalah supaya kita ini meneruskan karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa Dia datang bukan untuk orang sehat, tapi Dia datang untuk orang sakit supaya disembuhkan. Maksudnya Dia datang kepada orang berdosa supaya diselamatkan. Begitu juga hamba-hambanya, gerejanya, kita, baik secara personal maupun secara komunal, program-program gereja kita ini diperintahkannya, dimintanya supaya kita mencari dan menyelamatkan. Yehezkiel 18 ayat 23 sampai 32 katakan begini. Ini firman Tuhan. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang
yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Karena Allah tidak menghendaki kita binasa, tapi Allah menghendaki kita supaya diselamatkan. Lalu berkali-kali firman Tuhan bukakan kepada kita dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Sebab Dia berfirman dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini melukiskan kepada kita sifat Allah yang pengasih itu. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa sifat Allah yang pengasih ini tidak lagi hanya menjadi milik Bapa, melainkan juga menjadi milik kita tatkala kita sudah mengaku sebagai anak-anak Bapa. Jadi seperti Bapa mengasihi, demikian juga kita diminta untuk mengasihi. Jadi kita harus menyatu dengan kehendak Bapa, yaitu kehendak untuk menyelamatkan, bukan kehendak untuk membinasakan. Catatan terakhir kita adalah kalau kita hidup atau berpihak kepada kehendak Bapa, maka kita ada di pihak yang menyelamatkan, bukan di pihak yang menjerumuskan, apalagi membinasakan. Dan kita diperintahkannya untuk melakukan tugas penyelamatan itu. Kiranya kita bisa memaknai dan mengerti serta beroleh kekuatan di dalam firman-Nya ini. Amin. Martang yang mahita. Tuhan debata mauliate mahupasahat tami. Dia sini roha dohot dinggan di basam dagudangi. Na mangalehot tiki na lehetot dihami. Boy hami manaringoti sautik sian hatami. Nahu uhal kami sian buku na bediami. Sautik na boy hurang rangi hami sian hata na tersurat di buku mon. Hupasahat tami ma tuho asahoma mamasu-masu hataon. Gabi hata na marhaguguon. Hata na mangulu. Na mangalehon gugu dohot huwaso tubagasan ngulu nami. Asa buhay hami mangulu di bagasan na. Hatamido Tuhan na mangodjar dohot marsuru hami. Asa buhay hami mangalului akan namago. Tung ulaon na borak situtudui. Sulahonon nami di pardalanan ni ngulu nami. Sianak kahadirion nami nago hagaleon dohot hakurangan. Ay gudang dope Tuhan di bagasar roha nami. Rimas sikki ni roha, sugu ni roha. Maradupon akka dongan-dongan na adong di humaliak kami. Tarlumobi may maradupon akka zolma na terbilang halak nazahat dohot halak perdosa. Namura do roha dohok pikiran nami. Marsuguni roha dohok magigi. Mida zolma naso sarupa dohot pikiran nami. Ali Tuhan hatamon marsuruh hami mangulahon. Ulaon natung matsay borat. Alay molo dilehokko dihami gugu marhiti-hiti toti purbadiami. Jaloon nami mahuwaso. Buhay pasirepon nami diri nami di adupamu. Dunghi huparsa ngapi hami ho di bagasang ulo nami. Margogo hami laho mangulaho katamon.
O Tuhan, borat do parsurumod di hami, alay sapalaho na marsuru, pargugui mahami, asaboy tarulahok kami. Iya subuy tarulahok kami na gudang o tikpe. Iya subuy hulahok kami maradupon na torop tung sahalak pe. Molo subuy hulahok kami maradupok kumaliang nami nangwa pala ditong ato nga bagas nami. Boy aka yanakon nami pahopo manang paparan nami keluarga nami hutugu-tugu hami tudalan na hinalomohon ni roham. Unang adong namago agia sadape siya tonga-tonga ni bagas nami. Alay sudi Tuhan, boy martuhat toko pasahaton ngoluna tubagasan tangamu. Asaho gabe debata nami, jalahami gabe anak kommo. Mauli ate madiho Tuhan. Di pardalanan ni ngulo nami si ganupari, tottutunga dong do aka tantangan-tantangan na huhadapi kami. Maradupot sa luhut aka tantangan-tantangan ipe. Upang idohami gugutuho ali Tuhan, say dongani makami. Unang adong besyak kamyon, natardepar siyan dalan na sitongi. Molodong do besyak kamyon, natardepar dalan nami. O Tuhan, tugu mahami marhiti-hiti todimi, patongom malakka nami di dalan natikosi. Asa unang adong siyak kami namago. Molo nung mardalak kami di dalam mi, urupi zaladongani tugu-tugu hami. Asa saha rodi ujung ningulu nami, totok kami mardalan di dalam mi. Molo marujung pehami, marujung di bagasan goarmu na sangap jala nabadia. Moliate maditu, alay Tuhan hupasahat kami. Stokin nain yang mulak kami, siyan joroon, homa pataruhok kami, tutonga-tonga di bagas nami. Mamukka ulon nami hami marsugod, lehom madihami, roha doho pikiran na torang, asaboy ture sudi ulon nami, jala marsangap po marhiti-hiti ulon nami. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami, moliate madiho. Amin. Marede mahita. Habor hatatta papunguho peliata hujahama Lukas onom ayat 38 songonon hatani Tuhan leho kamuma gabe lehonon na madihamu parsuhatan nadenggan na niojat na hinutur hutur jala na pinasuksuk
lehononda tu apuam muna. Ai parsuhatan na sinuhatom muna do suhatonon na Tuhamo. Amin. Taparade jala tapapungo peliata. Jongjong mahita saluhut na atong tatangiakom mapiliata tutuhata martangiang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Di parhato po rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo muwal ni nasa ulibasa na mauliutus. Di son hupasahat tami do pilihan hamalition nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion asa gabi dala paniddangion parsauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bay mangulu nami gabi pilihan na khobar tulomo ni roham. Jala parsi dohot parohon harajaon mo. Holong hasitongan dohot hadameommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti totim. Asa say totong madok mauliyati hami tuho. Di bagasan goar ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana di lehon di
Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaunmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom madihami sadarion hangoluan siapari, sesa madosanami songo panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak bahamu di bagasan dame, jalo ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala de pasaorhon madamena. Tu todi munabe. Amen. Amen. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.